Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awalnya mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa karena ditempatkan nanti ada lembah Ruman namanya, lembah di mana di situ pertahanan kaum muslimin 50 pemanah. Kemudian ketika pasukan kafir Quraisy kalah, kemudian dari 50 pemanah yang mestinya tidak turun ke bawah melanggar aturan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia turun ke lembah itu yang nanti kita akan tengok tempatnya, sehingga dia merebutkan godima, harta rampasan perang, kuda, kemudian unta dan segala makanan yang dibawa kafir Quraisy ditinggal lari oleh pasukan yang saat itu masih dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian tanpa sadar kaum muslimin kemudian merebutkan godima itu. Ternyata strategis perang Khalid yang belum pernah ada duanya di dunia saat itu, dia mengambil alih. Dia memacu kudanya dengan sisa-sisa pasukannya lewat belakang gunung Uhud itu. Kemudian ketika kaum muslimin meletakkan senjatanya, maka kaum muslimin saat itu dalam keadaan tidak siap berperang. Kondisinya dalam keadaan dia sedang mencari ghanimah. Maka saat itu kaum musyrikin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid memukul dan membunuh kurang lebih 70 syuhada. Salah satu di antaranya adalah sahabat yang termulia paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah, sampai dikoyak hatinya, kemudian dikunyah-kunyah hatinya oleh Hindun, maka dijuluki sebagai singa Allah dan singa Rasul. Baik, sebelum sampai ke Uhud, masih panjang Uhud, ini ada satu kisah di bukit sebelah kanan itu. Kalau dari sini kiri berarti itu ada bangunan. Kalau ada orang kafir masuk ke Madinah ini tidak boleh masuk kota Madinah, melainkan dia hanya diberikan tempat untuk di atas bukit itu. Bukit itu akan menjadi saksi di akhir zaman. Nanti kita akan tengok sedikit kenapa menjadi saksi. Nanti satu-satunya kota, dua kota yang tidak akan bisa dimasuki Dajjal adalah kota Madinah dan kota Mekah. Nah, Dajjal nanti hanya sampai di bukit itu saja, nggak bisa masuk. Maka di bukit itulah nanti dihentakkan kaki Dajjal yang kanan, kemudian akan bergetarlah seluruh kota Madinah. Maka setelah bergetarlah terjadi gempa yang sangat dahsyat, seluruh orang-orang kafir dan orang-orang munafik akan keluar. Pertanyaannya, ada enggak Ustadz sekarang orang munafik, orang musyrik di Mekah ini lagi, di Mekah, di Madinah? Banyak. Orang Madinah tak sholat banyak, Bunda. Karena hidayah itu dari Allah, bukan menjamin tempatnya. Kalau tempatnya memang disucikan, dimuliakan oleh Allah, tapi orang-orangnya belum tentu semuanya mendapatkan hidayah. Maka itu nanti ketika Dajjal akan masuk kota Madinah, tidak bisa tertahan, kemudian dia menghentakkan kakinya di atas bukit itu. Nanti nampak sebentar lagi. Kemudian maka keluarlah orang-orang musyrik dan orang-orang munafik dari kota Madinah ini. Baik, kita lanjutkan untuk perjalanan kita di Uhud, Jabal Uhud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Uhud min Jabal Jannah. Uhud itu bagian daripada gunungnya surga nanti. Jadi nanti di surga itu ada gunung, namanya Gunung Uhud. Itu bukitnya Pak Aduh, ketutupan gunung lagi, ketutupan bangunan. Nah, tetapi nanti Uhud itu bukan berupa batu-batu cadas hitam, tetapi nanti Uhud sudah berupa menjadi salah satu gunung emas yang ada di surga. Kenapa disebut dengan Jabal Uhud? Jabal gunung, Uhud itu satu. Uhud ini berbeda dengan gunung-gunung yang ada di Madinah. Nah, itu ada tulisan Allah, itu sudah Uhud. Tulisan Allah depan itu Uhud. Nah, kenapa Uhud ini menjadi keistimewaan? Karena mereka berpisah dari gunung yang lainnya. Kalau gunung-gunung pada umumnya itu menyambung seluruhnya, dan gunung Uhud ini berpisah dari gunung yang lainnya. Dia tidak menyambung, dia berpisah. Nah, ini depan ini gunung Uhud. Disitulah Nabi SAW mempertahankan diri sampai akhirnya gigi geram Nabi satu itu copot, lepas. Nabi berdarah-darah, luka-luka karena harus menyelamatkan diri. Karena dikejar oleh kafir Quraisy bersama pasukannya. Dan alhamdulillah Nabi SAW diselamatkan oleh Allah. Tetapi Nabi kehilangan 70 sahabat terbaiknya, kemudian dikubur dalam satu tempat yang nanti insya Allah kuburannya akan kita
kita lihat. Dan saya sarankan, saya ingatkan kepada ayahanda bunda kami yang saya cintai karena Allah, kita hanya ingin mengenang sejarah peristiwa para syuhada yang mempertahankan akidah, ingin bagaimana menyelamatkan umat ini dari kemusyrikan. Maka nanti di situ kita tidak ada sholat, tidak ada doa, kecuali kita akan berdoa masuk pemakaman. Assalamualaikum ya ahlul diyar minal mu'minina wal muslimina wa antum sabiquna inna insyaallah la bikuna. Itu nanti kita doanya seperti itu aja, nggak ada sholat, nggak ada doa, apalagi mengambil kerikilnya untuk tabaruk, untuk mengambil wasilah sebagai keberkahan agar kita mendapatkan sesuatu. Itu syirik, dosa yang paling besar. Maka kami berharap untuk tidak mengambil apa-apa di situ. Kita hanya mengambil sejarah, mengenang muhasabah peristiwa besar terjadinya pembantaian sahabat Nabi SAW yang jumlahnya kurang lebih sampai ujung sini. Ini disebut dengan Gunung Uhud, berpisah dari gunung-gunung yang lain. Pada umumnya ya, gunung-gunung yang ada di Madinah ini semuanya sambung menyambung kecuali Gunung Uhud, maka disebut Uhud adalah satu atau tunggal. Nah, itu depan itu masjidnya. Disitulah nanti makam para syuhada ada di situ. Silakan Bapak, Ibu, ayahanda bunda kami turun. Kemudian nanti kalau sudah berziarah kita di makam syuhada, kemudian mau mengabdikan di foto, silakan. Kemudian nanti kembali ke bis kita. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kita agak lama sedikit tidak apa-apa. Cuman kita nanti diutamakan zuhur kita ada di Masjid Nabawi, ya. Kita mencari keutamaan 1000 kali lipat dari sholat di masjid yang lainnya. Baik, saya ingatkan, nanti habis asar, ayahanda bunda kami, nanti setelah sholat asar tidak usah masuk ke hotel, nanti tunggu di pintu 15. Kita akan ada kajian tausiah di